Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Muhammad Arif Amiruddin ZLTC. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara kita memanfaatkan file-file pemodelan yang sebelumnya sudah kita buat atau kita gunakan di dalam proyek desain yang lain, dan kita akan memulai membuat new model dengan data-data tersebut ya. Karena kalau untuk menggunakan konstruksi baja tentu akan memakan waktu yang sangat cukup lama lah seperti itu, apalagi kalau profil yang akan kita masukkan sangat banyak ya. Sehingga untuk mempersingkat waktu kita bisa menggunakan langkah yang akan saya peragakan. Baik, di etap versi lama kita rubah terlebih dahulu satuannya menjadi Newton milimeter seperti ini ya. Kemudian kita klik di sini file new model ya. Lalu pada saat tampilan seperti ini kita pilih choose EDB. Nah, kita lanjut ke file di mana kita simpan data tersebut ya. Kita klik open dan dia langsung melangkah ke grid. Jadi data tadi bukan untuk membuka model yang lama, tapi hanya mereplicate data-data dari project tersebut seperti itu ke dalam project baru yang akan kita buat ya. Misalnya di sini kita isi 2 lantai dengan seperti ini, dan di sini ketinggiannya saya ambil 3500 seperti itu, dan number of grid X direction 4 saja, Y direction 4 juga, dan jaraknya saya buat lebih pendek ya. Ini saya ambil 3500 seperti itu ya. Di sini saya buat untuk arah Y direction saya isi 5000 saja. Baik, kemudian kita klik grid only dan klik OK ya. Nah, maka akan tampil seperti ini ya. Dan kita lihat di sini apa saja yang sudah di copy dari data-data dari project sebelumnya. Kita lihat, klik define material properties. Nah, di sini sudah muncul BJ37K300 sehingga kita tidak perlu menginput dari 0 ya. Kemudian kita lihat lagi frame section ya. Kita lihat di WF-nya. Nah, di sini sudah ada. Kita lihat ya. Nah, di sini sudah ada ukuran-ukuran kolomnya dan baloknya. Nah, di sini sudah ada untuk balok bajanya di sini ya. Kita lihat saja ya, seperti itu. Baik, sehingga kita tidak perlu mengulangi input material dan properties section propertiesnya dari 0. Oke, baik. Langkah selanjutnya yang tercopy pada data ini yaitu adalah beban kombinasi. Nah, di sini terlihat kombinasinya sudah sama. Nah, akan tetapi ada hal yang harus diketahui, yaitu faktor pengali dari kombinasinya. Kalau menggunakan kombinasi gempa pada lokasi yang berbeda, ya, pada kota yang berbeda, maka kita harus hati-hati karena nilai koefisien gempanya berbeda dan juga nilai SDS-nya. Nah, kalau bagi teman-teman yang mungkin belum mengetahui apa itu SDS ya, maka teman-teman bisa membuka dari Puskim Spectra ya, atau website Puskim Spectra untuk mencari lokasi atau peta gempa dari project yang didesain ya, lokasi project yang sedang didesain. Di situ akan memunculkan koefisien-koefisien data-data yang akan kita gunakan untuk memperoleh nilai koefisien gempanya. Nah, kalau sudah diperoleh, maka dia akan mempengaruhi nilai ini ya. Nilai 1,03 1,306 ini akan berubah, akan berbeda. Mengapa demikian? Karena ada faktor pengali yang berkaitan dengan lokasi proyek yang kita desain. Maka harus berhati-hati ketika melakukan langkah ini ya. Jangan sampai kita tidak melakukan perubahan sementara di lokasi project baru rupanya gempanya sangat besar
dan kita mengabaikan hal itu, ya tentu saja itu mengakibatkan hasil yang sangat berbeda. Maka jangan sampai kita melupakan hal tersebut. Baik, apalagi yang tersetting, yaitu di sini kita lihat di mask source. Nah, di sini juga sudah terbawa dari data-data model sebelumnya, ya. Kita lihat di desain, still frame design, kita lihat ya di sini belum muncul, ya, karena modelnya belum ada, ya, sehingga kita tidak bisa memunculkan kombinasi yang dipakai. Oke, kita akan mulai langkah-langkah permodelan. Saya biasanya menggunakan kolom terlebih dahulu, karena kolom adalah titik awal kita menarik balok-baloknya, maka saya lebih suka memulai dengan kolom. Oke, saat ini saya menggunakan bentuk bangunannya random saja, ya, karena tidak berdasarkan DNA arsitektur, ya. Oke, dan saya akan mulai tarik garis untuk balok. Klik mouse, klik kanan pada mouse kita, dan mulai dengan yang lokasi yang baru, ya, klik kanan. Oke, kita ulangi kembali untuk balok yang berbeda. Ya, nah sekarang sudah selesai sebuah frame, ya. Nah, di sini terlihat ada cantilever, ya. Nah, nanti akan menjadi sebuah bahasan menarik, ya. Nah, di sini saya kembali ke story 1, kita pilih seperti ini untuk menentukan supportnya. Saya pilih di sini jepit, ya. Nah, pasti teman-teman sudah tahu apa perbedaan jepit dan sendi, ya. Nah, silakan teman-teman untuk mengecek dengan video saya yang lain mengenai restrain sendi dan restrain jepit, ya. Di sana sudah ada penjelasan perbedaannya. Dan di sini saya akan putar kolom tersebut karena ini adalah sisi cantilever. Oke. Baik, kita akan munculkan penamaan pada frame ini, ya. Nah, sini sudah muncul. Kita lihat ukuran B1 yang sebenarnya, ya. Ini merupakan, sebentar, ya, kita pilih dulu B1, ya. Ini WF600. Oke, WF600. Dan kalau B3 ini adalah WF400 200. Oke, kalau WF5 B5 300 kali 150. Oke, di sini akan saya kecilkan, ya. Kita lihat dulu berapa panjangnya, 7 meter. Maka ini sebetulnya cocok dengan WF350, ya. WF350. Sign frame section B4, ya. Ini dia B4. Oke, ya, kita refresh. Nah, belum aktif, berarti kita klik lagi get previous selection, klik assign frame section, kita pilih B4. Baik, nah kemudian di sini harus kita ganti juga, ya. Dan di sini hanya 5 meter, maka bisa menggunakan WF 250, ya.
Oke, baik. Sekarang kita akan menambahkan plat. Ya, saya gunakan plat ini. Ya, oh rupanya one way. Maka kita harus lakukan penyesuaian. Tapi kita harus bandingkan yaitu bentangannya ya, mana yang menjadi bentang pendek, mana yang menjadi bentang panjang. Ya, karena itu akan pengaruhi arah dari distribusi beban ya. Baik, kita akan tambahkan di sini balok anak ya, dengan cara seperti ini. Gridnya akan saya hilangkan. Saya tambahkan dengan icon ini ya, jumlahnya adalah 1. Di sini peanut ya. Ingat, untuk konstruksi baja penambahan balok anak sebaiknya menggunakan sambungan peanut ya, yaitu sambungan baut atau dengan sambungan sendi ya, jangan continuous, kecuali memang akan kita gunakan metode sambungan lasan full atau yang bisa menerima momen full ya. Jadi kalau tidak hanya menggunakan gasset ya, maka itu sebaiknya peanut saja. Nah, seperti ini bisa terlihat ada kalanya memang mengalami kegagalan ya. Nah, di sini maka kalau cara ini tidak berhasil, kita harus membuatnya secara manual. Oke, kita gunakan di sini B7, klik ya. Nah, di sini tidak bisa terkunci, maka kita harus tekan snap perpendikuler ya. Nah, kemudian karena kita menggunakan sambungan release, maka di sini harus kita release seperti itu ya. Dan gitu juga balok-balok yang bertemu dengan sumbu lemah kolom, sebaiknya kita release ya. Sign oke ya. Kita cek dulu kondisi dari plat yang kita input menggunakan tipe membran. Oke, one way slab ya. Oke, selanjutnya akan saya input sign ya, kita input materialnya ya, saya ganti misalnya di sini adalah gudang makanan ya, jadi beratnya cukup besar, 500 kg per meter persegi. Oke ya, dan di sini saya ubah tampilannya, extrusion, dan gridnya saya sembunyikan ya. Oke, baik, sekarang kita cek terlebih dahulu sebelum melakukan analisis ya. Pastikan bahwa model ini sudah baik ya. Nah, oke, di sini sudah no warning, dan kemudian kita pastikan kombinasi sudah teraplikasi ya. Nah, di sini terlihat sudah ada di sisi kanan, berarti sudah oke. Kita akan mulai proses analisa ya. New model. Oke. Baik, di sini sudah terlihat deformasi pada baloknya ya, tapi platnya hilang ya, platnya karena menggunakan tipe membran ya. Kalau menggunakan tipe membran, maka dia hanya mendistribusikan beban pada balok-balok dan kolom saja, tidak menggambarkan momen, kontur momen pada plat tersebut ya, kecuali kalau kita menggunakan plat tipe shell. Oke, nah sekarang running sudah selesai, kita cek apakah ada ill condition atau tidak.
kita lihat, oke, tidak ada air condition. Dan kita cek di bagaimana dengan pergerakannya akibat gempa. Oh, di sini masih bagus ya, translasi mode 1. Y transnya 99% dan mode 2-nya 68%. Oh, ini akan tetapi terlihat di mode 2 RZ rotationnya 30,92%. Wow, ini berarti masih tergolong sangat dekat ya. Jadi belum ideal karena nilai RZ dan nilai ekstranya hanya terpaut bedanya 2 kali ya, hampir 2 kali ya. Nah, ini kurang ideal, masih sebaiknya nilai RZ ini bisa sampai 1/10 dari nilai dominan yang ada di Ektran dan Yetran atau Yetran ya. Dan kalau kita lihat di zoomnya, di sini sudah mencapai 00 ya, di sini 100, berarti sudah oke. Ya, tapi di sini mode 2-nya masih belum ideal. Oke. Saya akan langsung cek saja. Kita akan cek di sini bajanya. Nah, di sini terlihat warna merah dan kita munculkan rasionya. Ya, di sini cukup besar rasio yang di balok anak ya, 2,691 seperti itu. Oke, kita lihat di sini bagaimana deformasinya akibat beban live. Dan kita klik kanan di cantilever. Ya, oke, sebentar, kita harus ubah terlebih dahulu menjadi tampilan yang biasa. Ya, nah di sini terlihat nilai Z-nya 5,6411 ya. Nah, ini harus dikontrol terhadap lanjutan izin apakah masih memenuhi atau tidak, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini panjangnya adalah 3,5 meter, 3.500, maka kita bagi dengan 360. Izinnya adalah 9,72 mili dan yang terjadi tadi adalah 5,64. Berarti masih memenuhi syarat lanjutan ya. Belum syarat yang lain. Jadi baru satu lokasi dan syarat lanjutannya terpenuhi. Oke, sekilas mengenai pemrograman permodelan dengan program Metat ya. Dan di sini kami perkenalkan sebuah program baja kami dengan menggunakan JavaScript ya, yang teman-teman bisa download di website kami ya, di blog kami. Ya, ini seperti ini tampilannya ya. Dan di sini kita bisa melakukan konversi nilai satuan. Nah, ini berguna bagi teman-teman yang ingin merubah satuan seperti permodelan tadi. Ketika kita mendapatkan data di mana kita harus menginput nilai seperti yang ada di SNI pembebanan minimum, harus menggunakan satuan kilonewton per meter persegi seperti itu ya. Misalnya di SNI tertulis 192 gitu ya, maka kita perlu merubahnya sebelum kita menginput ke dalam model kan, seperti itu. Nah, sini bisa kita temukan berapa nilai yang cocok untuk kita input seperti itu. Nah, kalau yang di sini 1,92, nah, kita klik konversi, maka dia akan muncul lagi di bawahnya. Itu kalau kita rubah ke kilogram per meter persegi yaitu 195,77
2. Nah, ini sesuai dengan beban hidup untuk rumah tinggal ya yang ada di SNI 1,92 kN per meter persegi. Nah, sehingga ini akan memudahkan bagi teman-teman yang akan memodelkan atau melakukan konversi dari beban-beban dengan satuan-satuan yang beragam. Ya, kemudian di sini juga ada tabel baja WF ya. Tabel baja WF ini yang standar digunakan di Indonesia. Ya, di sini ada WF, ada juga Habim ya, sehingga bisa kita pakai untuk menginput material di dalam permodelan ya. Dan juga ada sedikit sketsa ya, sketsa untuk pola sambungan, misalnya WF 150. Oke. Dan di sini akan memunculkan blog kami ya. Teman-teman tidak perlu khawatir, kembali saja ke halaman page HTML yang sebelumnya karena itu tidak tertutup. Nah, di sini akan memunculkan sketsa sambungan untuk model base plate sendi ya. Nah, ini untuk yang base plate sambungan, yang ini base plate sendi ya, yang ini untuk sambungan sendi ya, atau sambungan sederhana release kalau di dalam permodelan ya. Jadi bisa kita sesuaikan, kita ganti dan klik sketsa sambungannya. Oke ya, dan di sini akan berubah seperti itu. Ini untuk pola sambungan sendi ya. Untuk base plate tipe jepit masih dalam pengembangan, begitu juga untuk sambungan momen ya. Baik, kemudian di sini juga ada kapasitas baut penyambung ya. Nah, di sini ada tabelnya, ini sesuai dengan SNI baja terbaru tahun 2015 ya. Dan di sini misalnya kita ingin mencari alternatif ya dari mutu ya, karena biasa saja di dalam project di suatu lokasi tidak tersedia baut atau angkur dengan mutu yang kita inginkan, maka kita harus mencari alternatifnya, berapakah yang tersedia di lapangan, dan bisa kita langsung cek. Misalnya tersedia A325 sementara di dalam gambar A490, maka kita langsung saja klik di sini dan kita klik cek kapasitas baut dan kita klik ya. Nah, di sini akan muncul kapasitas tarik dan kapasitas geser si baut tersebut untuk A325 bulir. Baik ya, selain itu di dalam program ini kami juga menampilkan desain baja WF atau H. Ini untuk profil yang tidak standar. Jadi teman-teman pasti akan menganalisa di dalam desain struktur, mungkin memodifikasi lain sebagainya, sehingga akan ada profil-profil yang tidak standar dan harus kita lakukan customize ya. Maka di sini juga bisa kita cari ya untuk mengetahui apakah memenuhi dengan yang kita butuhkan atau tidak. Misalnya seperti ini ya. Klik analyze ya, di sini akan ada sketsanya dan ada pengecekan profil. Penampang kompak dan penampang ideal ya. Seperti ini masih ideal. Kalau kita cek mungkin di tabel untuk web 450 ya, di sini terlihat 9 dan 14. Nah, di sini kita menggunakan yang lebih tipis seperti itu, maka kita bisa lihat di sini masih tergolong kompak dan penampang ideal. Kan tetapi teman-teman tentu harus mendesain sendiri atau meminta pabrik untuk membuatkan tipe spesial yang sudah kita rencanakan seperti itu. Dan dalam perhitungan ini dia tidak memperhitungkan adanya tekukan atau cekukan di sini ya, sehingga nilai inersianya mungkin akan sedikit berbeda dengan yang ada di tabel ya. Memang ini untuk pendekatan karena di dalam perhitungan ini menggunakan inersia persegi pada sayap, pada web, dan pada sayap bottomnya seperti itu. Dan di program ini ada sedikit analisa struktur yang masih sederhana sekali ya. Nah, di sini mungkin untuk pengecekan cepat yang dibutuhkan ya, bisa kita isi di sini. Misalnya
Oke, ini saya ganti 4 dan nilai P nya 1 ton ya. Oke, nah di sini ada SFD nya ya, dan ada BMD nya. Di sini bisa terlihat momen maksimum yang terjadi di tumpuan sederhana ya, struktur sederhana yang kita hitung. Dan di sini bisa juga untuk menghitung akibat beban merata ya. Kita isi nilai A nya misalnya 1 meter, dan B nya kita isi 0 saja, C nya kita isi di sini 5 meter, dan nilai beban meratanya adalah 0,5 ya. Kita hitung. Oke ya. Oke, maka dia akan munculkan bentuk seperti ini ya. Oke, pada sisi yang ada beban merata dia akan membentuk garis diagonal ya, seperti itu ya, karena beban merata itu dia tidak setempat-setempat, sehingga diagramnya tentu beda bentuknya ya. Begitu juga di BMD nya terlihat kurvatur seperti itu. Baik, demikianlah Sobat CLTC ya. Silakan teman-teman untuk mendownloadnya dari link yang ada di blog kami ya, ataupun yang tersedia pada deskripsi. Baik, terima kasih, semoga dapat bermanfaat ya, dan nambah wawasan kita di dalam mendesain struktur bangunan. Tetap berkreasi dan tetap semangat dalam mendesain struktur bangunan tanpa mengabaikan keamanan dan standar-standar yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.